Ya Allah, dosane kula ket mbiyen tekan saiki kok wakeh banget maksiat terus. Saya ini kok tidak melihat ya saudara yang di atas saya itu ahli ibadah. Ini kalau lama-lama begini aku kan sik nang neraka, sik paling ngisor, sik paling pojok wis gosong. Ya Allah. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Orang fasik seperti apa? Alladzi, yaitu orang-orang enatun, menjadi naat. Yang kuduna kang podo merusak sapa alladzina ahdallah ing janjine Gusti Allah mim ba'di mitsaqihi ing dalam sause dan kukuhake janjine Gusti Allah tauqidihi alaihim wa yang kebauna lan padha memutus sapa alladzina wong akeh mau ma ing perkara amara kang perintah sinten Allah Gusti Allah bi kelawan ma perintah ayu shola rupane yen to den sambung apa ma minal imani nyatane saking imanake beriman bin nabi kelawan Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam warahimilan nyambung paseduluran wa ghairi dzalika lan sakliyane mengkono iman lan nyambung seduluran ya hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Wa an utawi an ayu shola iku badalun dadi badal min domiri bihi saking kata ganti atau domir pada kata bihi. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyushola. Isinya bihi itu ya ayyushola. Wa yufsiduna lan padha gawe kerusakan sapa alladzina fil ardi ing dalam bumi gawe kerusakan dengan apa bil ma'asi tegese kelawan nglakoni pira-pira maksiat wa ta'yaqilan menghalang-halangi anil imani saking iman, menghalang-halangi orang lain dari beriman. Ulaika utawi orang yang seperti itu sifatnya ilmausufuna tegese pira-pira wong kang mempunyai sifat bizma kelawan sifat dukira kang wis den sebut apa ma hum ya ulaika iku al khasiruna pira-pira kang rugi limasirihim krana baline alladzina orang-orang tadi ilan nari maring neraka al muabbadati kang den langgengake apa nar alaihim ing atase alladzin orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang fasik yang semakin jauh dengan ajaran Gusti Allah itu adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, yaitu orang-orang yang merusak hal-hal yang sudah dijanjikan oleh Gusti Allah setelah hal itu dikukuhkan. Loh, janji apa? Janji apa dulu di masa-masa sebelum Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mbah Nabi Adam, Nabi Syekh, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Syekh setelah Nabi Adam. Ora Pak Sis, ngono Pak Sis awakmu. Ono Nabi Sis apa? Seswati, Seswanto. Untuk Sis. Nah, Sis. Nah, mereka itu dijanji. Sampai kok sampean iku ketemu karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu iman lan kudu mengikuti Kanjeng Nabi. Siapapun Anda. Nabi Adam diultimatum seperti itu. Nabi Ibrahim iya, Nabi Musa iya, terakhir sampai Nabi Isa sebelum masane Kanjeng Nabi. Pokok ketemu Nabi Muhammad sampean kudu manut, kudu nulung. Semacam itu. Wis ana sudah ada perjanjian, maksudnya yang diperintahkan oleh Gusti Allah dan para nabi juga menyanggupi. Di ayat mana? Ali Imran ayat 81. Wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah wa la tansurunnah aqrartum wa akhadhtum ala dzalika isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin faman tawalla ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Yang intinya ayat ini adalah Allah itu sudah memberi janji kepada para nabi dan umatnya nanti mengikuti. Siapa saja yang ketemu Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus
beriman dan harus menolong. Karena Nabi itu membenarkan ajaran ajaran yang ada pada kitab-kitab dan hikmah yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Ya termasuk Yahudi. Yahudi nabinya Nabi Musa. Di kitabnya Yahudi ada pesan, ada amanah, nanti kalau ketemu nabi zaman akhir kudu melu. Tapi Yahudi tidak mau. Begitu juga Nasrani juga tidak mau. Bahkan keterangan-keterangan tentang datangnya nabi terakhir, kalau dalam bahasa orang barat itu dikatakan Mesias, penyelamat, juru penyelamat itu Kanjeng Nabi itu dihilangkan. Keterangan tentang Nabi Muhammad dalam kitab-kitab sebelumnya itu dihilangkan. Nah, termasuk Yahudi Madinah juga seperti itu. Dulu sudah dikukuhkan, ternyata mereka tidak mau. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Kemudian mereka itu termasuk sifat dari mereka adalah mereka itu memutus apa yang diperintahkan oleh Allah yang sebenarnya harus dilakukan, harus disambung. Pertama, iman karo Kanjeng Nabi, mereka tidak mau. Yang kedua adalah silaturahim sama keluarga, Afik sama Mbak Yune, Levi sama kakak adiknya, semuanya Bihul sama adiknya, Fikri sama Mbak Yune, dan saudara-saudara secara umum, kuwi kudu disambung silaturahimnya. Silaturahim itu maksudnya apa? Apik. Silaturahim itu bukan berarti hanya dewi dolan ngomai ngobrol, tapi telepon, piye kabare, nulis WA piye. Ya kadang-kadang orang mau kirim SMS, kirim WA, kadang ya kirim parcel, kirim transferan nggon koncone dengan adik. Fikri kudu ngono, Kri, awakmu nek sugih, ngono lho Kri. Awakmu nek sugih kerja, wah duwe perusahaan upamane, ya kadang kala kirim Mbak, nomor rekeningnya nanti tak transfer. Oh, Pak, nanti nomor rekeningnya tak transfer. Pirang dolar Kri. Iku jenenge silaturahim ki ngono. Apalagi iki ilmu urip. Apalagi orang yang berkaitan dengan kita itu atau saudara kita itu sedang bermasalah karo dhewe. Ora seneng, gek masalah dan yang lain sebagainya, justru perintah silaturahim paling kuat adalah ketika kondisi semacam itu. Nek wong apa iku jenenge transfer orang sik kita senengi kan enteng kan. Dhewe gek musuhan karo wong. Gek tidak enak sedang bermasalah dengan orang lain. Takok nomor rekeningnya, Mas, nomor rekeningnya pinten? Tak kirim. Wah, ngono kuwi jos tenan. Aku ngirim nomor rekening to, arak WA ketemu mlengos kan. Abot to. Nah, tapi padahal justru dalam kondisi yang semacam ini, kita pinter-pinter kudu mengelola. Nanti dalam perjalanan hidup itu nggak tahu kita ketemu, kadang akrab karo wong liya, tapi karo sedulur malah kurang begitu akrab. Nah, itu bagaimana kita bisa mengelola diri kita untuk tetap baik dalam situasi seperti itu. Nah, iki ya kudu ngilmu iki. Nek ra ngaji tafsir Jalalain ra ketemu iki. Wa yufsiduna fil ardi humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang seperti itu yang merusak janji yang sudah dijanjikan diperintahkan oleh Allah untuk mengimani Kanjeng Nabi, untuk menolongnya ternyata tidak mau, disuruh silaturahim tapi sukanya malah memutus-mutus silaturahim, buat kerusakan di bumi yang sudah dihamparkan untuk kita nikmati semuanya ini dengan melakukan maksiat dan yang lain sebagainya. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Karena apa? Mereka nanti akan kembali ke neraka yang menjadi keabadian mereka di sana. Nah, tapi ini sekali lagi maksudnya adalah orang-orang fasik menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Gusti Allah. Di antaranya Yahudi Madinah. Nah, ini ora iso dhewe yo ana wong kliru nggo ayat iki diantem, nggo ayat iki ulaika humul khasirun. Oh, awakmu ora mlengos nek ketemu aku. Awakmu iku mlengos nek ketemu aku, wis ora kenal, ora ngerti, biyen tak tulung kok saiki buaya kaya ngono. Iku ora cocok karo Quran, sampeyan wacake. Ya alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqba'una ma amarallahu
bi ayu sholawa yufsiduna fil arabi ulaika humul khasirun. Awak mungkin rugi sok nang neraka selawase. Gara-gara kakangne utawa adine petukan mlengos. Ora cocok iki. Ini karena ini untuk orang-orang yang menghalalkan utawa wong sing dianggap atau sudah tidak Islam, tidak punya keimanan. Wis. Allah. Terus kaifa taghfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa hale kaya apa bagaimana takfuruna kalian itu mengufuri Gusti Allah ya ahlal Makkah ahli Makkah. Billahi kufur billahi kelawan Gusti Allah waqad kuntum hale teman-teman ana sapa sira ana iku amwatan pira-pira kang mati ainut dafan tegese mani fil aslabi ing dalem iga wekas fahyakum nuli nguripake sinten Gusti Allah ing sira kabeh fil arhami ing dalem rahime pira-pira perempuan wa dunya lan ing dalem dunya yunfakhu den tiup. Tapi malaikat ora niup ngene ora, maksudnya den tiup iku al-idkhal, den tiup, ditiupkan roh. Yunfakhu den tiup, tapi maksudnya yunfakhu den lebokake apa ar-ruhu roh fikum ing dalem sira kabeh. Iki kaya ngajine Pak Rauf dan teman-teman sik Bada Isa bahwa orang itu ada marahilul hayah, ada fase-fase kehidupan. Orang itu dulu tidak ada, kemudian diciptakan mulai dari mani. Suami istri akhirnya berhubungan, mani yang laki-laki akhirnya ketemu dengan mani perempuan. Di rahimnya selama 40 hari tidak saling sapa mani itu. 40 hari berikutnya kemudian jadi satu, kemudian jadi darah kempal, jadi daging kempal. Setelah jadi daging kempal 120 hari kemudian oleh Allah memerintahkan malaikat ingkang al-muwakkal bil arham yang diperintah malaikat itu untuk menjaga, untuk ngurusi rahimnya perempuan itu, ditiupkan roh, diberi kehidupan. Maksudnya dimasuki roh dari ubun-ubun sini. Jadi kalau malaikat bukan disebul ya, tapi dilebokno roh saka kene. Set. Nah, nanti pas waktu kontraknya kita habis, manusia itu habis, maka juga akan dikeluarkan dari roh kita dari sini. Nah, roh kita yang dia menjalar di seluruh tubuh, nggak tahu kita di mana. Nah, ini cara anu nih ngono. Kemudian pada hari itu, pada manusia di rahim itu sudah dipastikan wayuk maru bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat. 1 apa warau? Amalnya, ajalnya, rezekinya, kemudian apakah dia orang yang beruntung dan tidak. Orang yang beruntung tidak. Kemudian ada orang itu yang maksiat sepanjang hidup, ya Raub ya. Tapi di akhirnya karena tulisannya dalam rahim itu dia itu orang yang sudah beruntung. Delalah lillahi ta'ala, maksiat tek, itu ternyata meninggal dalam husnul khotimah. Ada orang yang sepanjang hidupnya ibadah, ngaji, haji, nyumbang dan yang lain sebagainya, tek, pas neng akhir arak mati dia malah su'ul khotimah. Kayak ceritanya 2 saudara laki-laki yang hidup di satu rumah, yang satu di bawah, kemudian yang satu di atas. Di atas ahli ibadah, yang di bawah ahli maksiat. Nah, suatu kali yang di atas itu saking suwene ibadah kan ya, setan bisiki. Setan membisiki, kemudian mbok kolo-kolo. Sesekali mas, sampean itu ibadahnya sudah bertahun-tahun, sudah banyak, sholatnya banyak, sumbangan zakat sedekahnya banyak, puasanya banyak, mbok uripke disetel kendu, sik santai. Piye karepe? Wis to, melu-melu mabuk adimu nang isor iku lho. Ikut-ikutan mabuk lah, sebentar-sebentar sebarang satu malam, nanti kemudian setelah itu pagi tobat. Nah, kurang lebih ceritanya begitulah. Akhirnya dia dibisiki oleh setan ngono iku, tergoda, ditinggalkan pecinya, ditinggalkan serbannya, diletakkan, udah akhirnya mau turun melewati tangga. Yang adiknya dalam kondisi sebaliknya, sepanjang hidupnya dia mabuk-mabuk melakukan maksiat macam-macam. Nah, kemudian pada malam hari itu kebetulan terbersit, kondisi tubuhnya itu kotor, bajunya basah,
krana wong mabuk lan nguyuh wis teko nguyuh ngono kan. Orang mabuk itu kan kencing ya teko kencing. Lah itu kelambine wis kena kencing semua. Klesotan gini tidur gini kayak wong mabuk. Iku masnik tik ya Allah. Dosane kula ket mbiyen tekan saiki kok wakeh banget maksiat terus. Saya ini kok tidak melihat ya saudara yang di atas saya itu ahli ibadah. Ini kalau lama-lama begini aku kan sik nang neraka sik paling ngisor, sik paling pojok wis gosong. Ya Allah. Terbetik di hatinya jenengan tulungi kula Gusti Allah, tolong saya Gusti Allah, coba sesekali saya tak beribadah kepada jenengan, tak nderek-nderek, tak ikut saudara saya yang sedang di atas yang ahli ibadah. Siji turun dari atas ke bawah, yang satu naik ke atas, ndelalah kepleset, beruk tabrakan, mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sik maune ahli ibadah mati dalam tujuan dia mau maksiat, sik tadinya ahli maksiat mati dalam tujuan dia sedang akan ibadah. Piye jal kri? Mukane awakmu sik wis ngaji kri, istiqomah ngene, aja sampai moyoki koncone sik burung ngaji. Awakmu sik wis poso apa ora? Saya wis poso, yang sudah puasanya itu disiplin, jangan sampai akhirnya membuli-buli orang yang kebetulan hatinya belum terbuka untuk puasa. Bolehlah kita ajak, iya. Tapi jangan sampai kita mengklaim kamu kok sejak tanggal 1 Ramadan sampai sekarang kok nggak puasa. Di sekolahan kok jajan terus dan yang lain sebagainya. Awakmu yakin positif awakmu sampai neraka, tapi nggak boleh. Yang sampai semacam itu nggak boleh. Tapi kalau kita itu memberi peringatan yang baik, ajakan yang baik, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadil hum billati hiya ahsan, yaiku ya oleh yang semacam itu. Si apik lah, si apik.